Saya pada video kali ini kita akan membahas kajian sejarah perkembangan ilmuwan fisika. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan topik kajian sejarah perkembangan ilmuwan fisika, terlebih dahulu saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Despinta Fenae, NPM 19053111005, Prodi Pendidikan Fisika semester 6, mata kuliah kajian perkembangan fisika yang diampu oleh Ibu Jelita Panjaitan SPD MPD. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja pada topik pertama yang ditemukan oleh Bapak Albert Einstein. Albert Einstein ini pada tanggal 14 Maret 1879 sampai 18 April 1955 adalah fisikawan teoritis kelahiran Jerman, secara luas diakui sebagai salah satu fisikawan terbesar sepanjang masa. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas, tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Pertama yaitu teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus ini merupakan teori yang ada di dalam makalah Jour Electrodynamique, Behavior, Corpor atau elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menggabungkan persamaan Maxwell atau hukum listrik dan magnet dan hukum mekanika Newton. Penggabungan antara persamaan Maxwell dan mekanika Newton menggunakan perubahan hukum mekanika. Yang kedua yaitu teori relativitas umum. Saat masih bekerja di kantor paten, Albert Einstein ini sudah mulai melakukan penelitian tentang teori relativitas dengan membuat dasar-dasar ekuivalensi. Ia sudah mulai berasumsi bahwa medan-medan gravitasi setara dengan peningkatan acuan. Misalnya saat orang-orang sedang berada di elevator yang sedang bergerak, orang-orang itu tidak bisa menentukan kekuatan apa yang dapat menggerakkan dirinya. Apakah disebabkan oleh gravitasi atau percepatan elevator yang stabil? Pada tahun 1913, Albert Einstein diberikan kesempatan untuk menjadi seorang direktur di Institut Kaisar Wilhelm di Berlin, Jerman. Meskipun sedang terjadi Perang Dunia I, hal itu tidak menyurutkan niat Albert Einstein untuk melanjutkan penelitiannya. Menurut teori umum relativitas, semua benda yang bukan berasal dari gaya gravitasi termasuk ke dalam pengaruh benda pada geometri ruang dan waktu. Ketiga yaitu teori kesetaraan massa energi. Teori kesetaraan massa energi merupakan teori yang sampai saat ini digunakan oleh pelajar hingga ilmuwan fisika. Teori ini adalah teori yang diciptakan oleh Albert Einstein yang berasal dari hasil pengamatan atas objek yang bergerak sehingga hampir mendekati kecepatan cahaya. Di dalam teori kesetaraan massa energi terdapat rumus yang sudah sangat terkenal yaitu E sama dengan mc kuadrat. Dalam rumus ini, E merupakan energi satuannya joule, M merupakan massa satuannya kilogram, dan C merupakan kecepatan cahaya satuannya meter kali sekon pangkat -1. Yang keempat yaitu bom atom. Albert Einstein bisa dikatakan bukan merupakan penemu utama atau pemimpin pembuatan bom atom, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pembuatan bom atom menggunakan teori yang diciptakan oleh Albert Einstein. Bayangkan saja itu ya. Secara tidak langsung ia memiliki andil dalam pembuatan bom atom. Penemu bom atom yang terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki adalah Robert Oppenheimer. Ketika Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939, sebuah metode tentang pembelahan yang terjadi pada atom-atom uranium telah ditemukan. Hal ini sangat mirip dengan apa yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu penemuan tentang zat yang dapat diubah menjadi energi. Dengan penemuan itu, maka para ilmuwan fisika menyadari bahwa atom-atom uranium dapat dijadikan sebagai bahan peledak atau bisa digunakan untuk menghasilkan suatu ledakan. Leo S. Szilard dan Eugene Wisnor merupakan dua orang ahli fisika keturunan Hungaria yang melakukan perjalanan ke Amerika untuk bertemu dengan Albert Einstein. Ketika sudah bertemu dengan Albert Einstein, mereka berdua memberikan saran kepada Albert Einstein untuk menulis sebuah surat secara langsung kepada Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Franklin D. Roosevelt, untuk melakukan penelitian tentang bom atom. Pembuatan bom atom dilakukan pada tahun 1939 di bulan Agustus. Penemuan Isaac Newton.
Sir Isaac Newton FRS PRS pada tanggal 25 Desember 1642 sampai 20 Maret 1726 sampai tahun 27 adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, teolog dan penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu matematikawan, fisikawan terbesar dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Pertama yaitu teleskop modern. Newton berhasil menciptakan teleskop modern. Sebelum Newton, teleskop standar hanya memberikan magnification atau pembesar dan meninggalkan sejumlah kelemahan. Dikenal sebagai teleskop pembias. Mereka menggunakan lensa kaca yang mengubah arah warna pada sudut yang berbeda. Metode ini menyebabkan chromatic aberration atau fusi area tidak fokus di sekitar objek yang dilihat melalui teleskop. Setelah mengutak-atik dan menguji lensa sendiri, Newton akhirnya menemukan solusinya. Model pertamanya yang dibuat pada tahun 1668 dan disumbangkan ke Royal Society Inggris memiliki panjang hanya 6 inci, tapi bisa memperbesar objek sebanyak 40 kali. Kedua yaitu mengembangkan analisis spektral. Newton telah membantu umat di bumi ini memahami dan mengidentifikasi 7 warna pelangi. Dia mulai mengerjakan studinya mengenai cahaya dan warna bahkan sebelum membuat teleskop pemantul. Sebelum Newton, para ilmuwan berpegang pada teori kuno mengenai warna, termasuk Aristoteles. Beberapa ilmuwan bahkan percaya warna pelangi terbentuk oleh air hujan yang mewarnai sinar langit. Newton tidak setuju dengan gagasan tersebut. Dia akhirnya melakukan serangkaian percobaan yang berujung tanpa pembuktian. Pada akhirnya, Newton bekerja di kamarnya yang gelap dan mengarahkan cahaya putih melalui sebuah prisma kristal di dinding yang dipisahkan menjadi 7 warna. Ketiga yaitu hukum gravitasi dan kalkulus. Principia memuat karya Newton yang pertama kali diterbitkan tentang gerakan planet dan gravitasi. Menurut legenda populer, Newton muda sedang duduk di bawah pohon di pertanian keluarganya saat apel jatuh di atasnya, menginspirasi teorinya yang terkenal. Newton mengemukakan jika gaya gravitasi menarik apel dari pohon, maka berpeluang juga melakukan tarikan terhadap benda lain. Teori Newton membantu membuktikan semua benda, sekecil apel dan seberat planet, tunduk pada gravitasi. Ketiga yaitu penemuan Stephen Hawking. Stephen William Hawking tanggal 8 Januari 1942 sampai 14 Maret 2018 adalah fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian. Stephen Hawking menemukan hukum mekanika lubang hitam. Hukum pertamanya menyatakan bahwa luas permukaan total lubang hitam tidak akan pernah mengecil. Ini juga dikenal sebagai teorema area Hawking. Pertama yaitu singularitas pada tahun 1970. Teori gravitasi Albert Einstein juga menceritakan tentang singularitas, yaitu titik-titik di mana ruang waktu tampak melengkung tak terhingga. Namun saat itu tidak jelas apakah singularitas itu nyata atau tidak. Kemudian Roger Penrose membuktikan bahwa singularitas memang akan terbentuk di lubang hitam. Kemudian Stephen Hawking melakukan pekerjaan terobosan pada singularitas dan menerapkannya untuk seluruh semesta dan mengatakan bahwa gravitasi menghasilkan singularitas. Kedua, hukum mekanika lubang hitam pada tahun 1971 sampai 1972. Stephen Hawking menemukan hukum mekanika lubang hitam. Hukum pertamanya menyatakan bahwa luas permukaan total lubang hitam tidak akan pernah mengecil. Ini juga dikenal sebagai teorema area Hawking. Hukum lain menyatakan bahwa lubang hitam itu panas, tapi itulah adalah kontradiksi fisika klasik yang menyatakan bahwa lubang hitam tidak memancarkan panas. Hukum lain adalah teorema lubang hitam tidak ada rambut, yang menyatakan bahwa lubang hitam dapat dicirikan oleh 3 angka: massa, momentum, sudut, dan muatannya. Ketiga yaitu teori inflasi kosmik pada tahun 1982. Teori ini diperkenalkan oleh Alan Guth pada tahun 1980 bahwa dalam kosmologi fisik, inflasi kosmik adalah teori di mana semesta mengembang secara eksponensial segera setelah Big Bang. Selanjutnya, Hawking adalah salah satu yang pertama menghitung fluktuasi kuantum, yang berarti variasi kecil dalam distribusi materi, dan menunjukkan bahwa selama inflasi mungkin menimbulkan penyebaran galaksi di dalam semesta. Keempat yaitu penemuan Galileo Galilei. Galileo Galilei pada tanggal 15 Februari 1564 sampai 8 Januari 1642 adalah seorang astronom,
filsuf dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai bapak astronomi observasional, bapak ilmu fisika modern, bapak metode ilmiah, dan bapak ilmu pengetahuan. Pertama yaitu menemukan sistem tata surya. Galileo adalah orang yang pertama kali menemukan sistem tata surya dengan konsep sekarang ini dan memperkenalkan sistem tata surya ke seluruh dunia. Yang kedua yaitu bumi itu bulat. Penemuan yang paling menggegerkan dunia saat itu adalah bumi itu bulat. Hal tersebut membuat banyak penentangan dan kritikan pedas terhadapnya dari semua kalangan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya yaitu teleskop. Galileo Galilei penemu paling penting adalah teleskop. Dengan alat teleskop, maka penelitian ilmiah bisa berkembang lebih luas. Dengan teleskop, maka para ilmuwan bisa menyaksikan benda-benda langit, kawah bulan, gunung secara lebih jelas. Itu keempat, menemukan benda-benda langit. Galileo adalah orang pertama yang menemukan planet Venus, Mars, dan benda langit lain sebagainya di pusat tata surya. Ia berpandangan seperti Kopernikus bahwa sebagai pusat tata surya adalah matahari bukan bumi. Yang terakhir, Galileo merupakan penemu hukum kelembaman yang menghasilkan hukum gerak pertama dan hukum. Yang kelima, penemuan Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Pertama yaitu anak dari seorang guru fisiologi terkemuka. Niels Bohr lahir di Copenhagen, Denmark pada tanggal 7 Oktober 1885. Ia merupakan anak dari Christian Bohr, guru besar fisiologi Universitas Copenhagen. Bohr bersama adiknya Harald atau kelak menjadi guru besar dalam bidang matematika, tumbuh dalam suasana yang sangat baik untuk menumbuhkan bakat jeniusnya. Yang kedua yaitu tertarik terhadap akademi sains waktu berkuliah. Bohr masuk di Gammelholm Grammar School pada tahun 1903, kemudian melanjutkan ke Universitas Copenhagen. Di sana ia berada di bawah bimbingan Profesor C. Christiansen, seorang fisikawan orisinal yang benar-benar membantu Bohr. Gelar master dalam bidang fisika diraihnya pada 1909 dan menyusul gelar doktor pada 1911. Ketiga yaitu menemukan model atom Bohr. Beranjak dari hal teoritis mengenai penyerapan sinar alfa, Bohr mempelajari struktur atom dengan dasar penemuan Rutherford tentang inti atom, dengan memperkenalkan konsepsi yang dipinjamkan dari teori kuantum yang ditemukan oleh Planck, yang pelan-pelan menduduki posisi terkemuka dalam fisika teoritis. Bohr berhasil menampilkan sebuah gambaran struktur atom. Yang keempat yaitu kegiatan Bohr selama karirnya dalam dunia fisika. Pada tahun 1913 sampai 1914, Bohr menjadi dosen fisika di Universitas Copenhagen. Pada tahun 1914 sampai 1916, dia diangkat menjadi dosen fisika di Universitas Victoria di Manchester. Pada tahun 1916, dia diangkat menjadi guru besar fisika teoritis di Universitas Copenhagen, dan sejak 1920 hingga wafat, dia memimpin Institut Fisika Teoritis didirikan untuknya di Universitas Copenhagen. Yang kelima yaitu berhasil meloloskan diri dari pendudukan Nazi dan ikut dalam proyeksi energi atom. Pada masa pendudukan Nazi atas Denmark masa Perang Dunia II, Bohr meloloskan diri ke Swedia dan menghabiskan waktu 2 tahun terakhir pada PD2 di Inggris dan Amerika, di mana dia berhubungan dengan proyek energi atom. Yang keenam yaitu penemuan Max Planck. Max Planck yaitu Max Carl Ernst Ludwig Planck, itulah nama lengkapnya asli. Pada tanggal 23 April 1858 sampai 4 Oktober 1947 adalah seorang fisikawan Jerman yang banyak dilihat sebagai penemu teori kuantum. Pertama yaitu teori kuantum Max Planck. Planck menjelaskan bahwa radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda terbagi-bagi ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Gagasan dari Planck ini yang kemudian dikenal dengan nama teori kuantum. Menurut teori Planck, ukuran kuantum cahaya tergantung pada frekuensi cahaya, misalnya pada warnanya, dan juga berimbang dengan kuantitas fisik yang oleh Planck diringkas dengan H, tetapi sekarang disebut patokan Planck.
Hipotesa Planck amatlah berlawanan dengan apa yang jadi konsep umum fisika. Tetapi dengan penggunaan ini dia mampu menemukan keaslian teoritis yang tepat daripada formula yang benar tentang radiasi benda hitam. Yang kedua yaitu mekanika kuantum dan Max Planck. Pada umumnya ahli fisika atau termasuk Planck sendiri melihat hipotesanya sebagai tak lain dari sebuah fiksi matematik. Beberapa tahun kemudian hal itu berubah sehingga konsepsi Planck tentang kuantum dapat digunakan untuk berbagai fenomena fisika selain untuk radiasi benda hitam. Itulah sekian pembahasan kajian secara perkembangan ilmuwan fisika. Jadi segala bentuk kekurangan dan kelemahan baik dalam penyampaian penjelasan dimaklumin. Itu aja yang perlu saya bahas pada video ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan